Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afin Mastija, guru Mapel Fikih di Mantiga Magetan. Moderasi beragama menurut Profesor Dr. Oman Fatur Rahman adalah sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap maupun praktik keagamaan. Sementara dalam bahasa Arab, moderasi disebut dengan wasatiyah yang terdiri dari dua unsur, yaitu adil dan i'tidal. Adil dan i'tidal ini memiliki arti yaitu pendamai pihak yang berselisih atau berada di tengah-tengah. Sehingga kita dapat simpulkan atau kita dapat garis bawahi bahwa moderasi itu adalah sikap tengah-tengah atau menjadi juru damai dari kedua belah pihak yang berselisih. Pentingnya moderasi beragama di Indonesia tidak lepas dari masyarakat Indonesia yang sangat religius tapi sangat heterogen. Hal ini bisa dilihat dari masyarakat Indonesia yang mengambil keputusan dalam hidupnya banyak mempertimbangkan aspek keagamaan, sehingga perlu adanya moderasi beragama agar mereka tidak saling berbenturan. Selain itu, moderasi beragama bisa juga digunakan sebagai perlawanan terhadap sikap yang ekstrim, yang eksklusif, tertutup. Karena dengan sikap yang ekstrim, eksklusif, dan tertutup, tentu masyarakat kita akan saling berbenturan. Sikap ekstrim inilah yang membuat seseorang itu menjadi tidak objektif. Mereka memandang sesuatu hanya dari sudut pandangnya dan tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Dengan sikap ekstrim ini, maka saya kira Indonesia sangat berpotensi untuk saling berbenturan. Bahkan tidak jarang kita melihat bahwa sikap ekstrim digunakan sebagai pembenaran dari sikap mereka untuk mendiskriminasikan salah satu pihak untuk melakukan aksi-aksi teror, bahkan bom bunuh diri. Kita juga melihat dalam realitanya di berbagai ruang masih banyak dai-dai yang menggunakan agama sebagai provokasi. Bahkan kita juga tahu di beberapa tahun yang lalu ada organisasi yang menggunakan agama untuk menggulingkan negara NKRI. Tentu ini bukan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Sehingga saya sebagai guru agama di cabang fikih berusaha untuk menyampaikan agama secara moderat. Saya berusaha untuk membuat agama itu selalu selaras dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, saya juga berpendapat bahwa fikih sebagai cabang dari ilmu pengetahuan harus terus didiskusikan, harus terus berkolaborasi dengan disiplin keilmuan yang lain, sehingga esensi dari agama itu bisa meresap dalam setiap sendi-sendi kehidupan dan bisa dijalankan oleh berbagai lapisan masyarakat. Tentu di sini yang saya maksud adalah agama yang moderat. Nah, gerakan ini saya kira berbekal dari pemikiran oleh Profesor Amin Abdullah, yaitu integrasi interkoneksi. Dialogis antara agama dan sains sangat penting karena agama dan sains itu tidak bisa dipisahkan. Kita bisa mencontoh peradaban Islam di era keemasan, di mana agama dan sains itu berjalan beriringan, bukan saling menghantam. Agama dan sains itu dua hal yang saya kira tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, berbekal dengan konsep integrasi interkoneksi itu, saya juga terinspirasi dari perkataan Dr. Mahnan Marbawi bahwa guru harus menjadi aktor kunci dalam menanamkan moderasi beragama. Lalu saya juga teringat kata-kata dari Profesor Dr. Mulyabdi Sabdi yang mengatakan pentingnya sikap tawazun, adil dan proporsional atau sesuai kadarnya dalam beragama. Lalu dengan pijakan kaidah fikih al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdha bil jadidil aslah,
saya berusaha membuat langkah kecil dalam hal moderasi beragama di Satker saya bernaung di Mandika, Magetan. Langkah kecil yang sudah, sedang, dan akan saya ambil secara garis besar dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama yaitu penguatan literasi diri, penguatan literasi lingkungan, edukasi Islam, dan edukasi Islam offline. Yang pertama yaitu penguatan literasi diri. Bentuk penguatan literasi diri atau memperkuat diri saya sendiri itu antara lain yaitu saya berusaha untuk mengikuti berbagai seminar, workshop maupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga maupun swasta. Dengan mengikuti berbagai pelatihan tersebut, saya mendapatkan informasi-informasi yang bagus terkait dengan pesan-pesan moderasi beragama, bagaimana menyampaikan esensi-esensi moderasi beragama dalam berbagai sendi-sendi kehidupan. Saya rasa sikap ekstrim juga dipengaruhi oleh tingkat literasi seseorang yang sangat rendah. Mereka hanya kemudian membaca 1-2 buku, merasa paling benar sendiri. Nah, ini coba saya melakukan langkah ini agar saya bisa terhindar dari sikap merasa paling benar sendiri. Selain itu, saya berusaha untuk memperkuat kompetensi saya di bidang yang lain, terutama di bidang IT dan di bidang literasi. Di bidang digital atau di bidang IT, saya berusaha membuat konten YouTube yang saya masukkan di kanal pribadi saya, Muhammad Afin Mas Rija. Di sana saya berusaha membuat konten fikih yang berbasis video whiteboard animation. Kemudian penguatan literasi saya di bidang kepenulisan, saya berusaha mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan kepenulisan baik online maupun offline. Saya juga berusaha untuk mengikuti berbagai perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan oleh lembaga maupun swasta. Kemudian saya juga berusaha untuk menulis esai yang kemudian saya kirimkan ke berbagai media. Dari usaha-usaha saya yang saya lakukan tadi, saya mendapatkan impact yang bagus. Saya berhasil menerbitkan buku pribadi saya, buku solo saya, Pelipur Lara. Itu kumpulan cerpen saya yang kemudian diterbitkan oleh Guepedia pada tahun 2021. Kemudian saya juga mengikuti beberapa event nulis bareng yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Beberapa tulisan saya berhasil masuk di beberapa buku antologi, diantaranya yaitu buku-buku New Normal Itu Normal yang diselenggarakan oleh guru-guru di Mandika Magetan. Tulisan saya New Normal Itu Normal masuk dalam buku Islam versus Pandemi. Kemudian cerpen saya Shift Malam masuk dalam buku Narasimfoni yang diterbitkan Scrivelit Project. Kemudian tulisan saya yang berjudul Komposer Kampung masuk dalam buku Engkau Pahlawanku. Dan itu masih banyak lagi tulisan-tulisan saya yang masuk dalam buku antologi yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Dalam berbagai perlombaan juga saya berusaha untuk mengikuti perlombaan menulis. Sejauh ini yang saya ikuti hanya perlombaan cerpen. Dari perlombaan-perlombaan yang saya ikuti, alhamdulillah saya beberapa kali mendapat prestasi yang saya kira cukup memuaskan bagi saya pribadi. Prestasi-prestasi itu diantaranya yaitu juara 2 lomba penulisan cerpen yang diselenggarakan CPM dengan tema orang tua pada tahun 2020. Kemudian juara harapan 3 lomba penulisan cerpen dengan tema malam yang diselenggarakan oleh Lunar Literasi pada tahun 2020. Kemudian ada juara 3 kategori alur terbaik sekaligus juara umum ke-6 cerpen yang diselenggarakan oleh Pater Publisher pada tahun 2020. Kemudian yang terakhir yaitu juara lomba penulisan cerpen sejarah yang bertemakan Wilwatikta diselenggarakan oleh Lunar Literasi pada tahun 2021. Selain mengikuti lomba-lomba cerpen, saya juga
berusaha mengirimkan beberapa tulisan-tulisan saya ke berbagai media, baik media online maupun media offline. Tulisan-tulisan saya yang berhasil diterbitkan oleh media-media tersebut diantaranya yaitu cerpen saya yang berjudul Pesan dari Jalak Lawu dan Hindia Nederland, diterbitkan oleh pronesiata.id. Di website yang sama juga mereka juga menerbitkan esai saya yang berjudul Corona dan Benturan Paradigma. Sementara di media online saya menulis Puasa sebagai Fondasi Kesalahan Sosial, diterbitkan oleh Koran Harian Duta Masyarakat. Setelah saya merasa cukup dengan penguatan literasi diri saya, tentu sebagai guru saya juga harus memiliki impact atau menularkan apa yang saya miliki kepada lingkungan saya, baik siswa, rekan maupun lingkungan tempat saya tinggal. Penguatan literasi ini adalah dalam rangka saya agar mereka itu bisa menyisipkan pesan-pesan moderasi di dalam konten-konten yang menarik, sehingga moderasi beragama itu bisa diakses secara menghibur namun penuh dengan esensi. Nah, aksi nyata yang telah saya lakukan dalam rangka memperkuat literasi di lingkungan saya antara lain saya berusaha menginisiasi terbentuknya Salman atau Sahabat Literasi Man3 Magetan. Tim Salman ini adalah sekumpulan orang atau sekumpulan siswa dan guru yang concern di bidang kepenulisan. Sejauh ini saya kira Salman sudah berhasil menerbitkan 2 buku. Yang pertama yaitu buku Kalam Hati dan buku Api Edukasi di Tengah Pandemi. Kalam Hati ini berisi 14 tulisan fiksi kolaborasi antara guru dan murid di tahun 2020. Kemudian Api Edukasi ini adalah tulisan yang buku yang berisi 9 esai dari guru terpilih pada tahun 2021. Saya kira tim Salman ini sangat solid, dan jika semua berjalan sesuai rencana, setidaknya tim Salman ini saya yakin bisa menerbitkan 1-2 buku per tahun. Langkah saya selanjutnya adalah memperkuat moderasi lingkungan dan literasi, itu antara lain yaitu saya ditunjuk atau pernah berusaha untuk membimbing siswa saya di berbagai kepenulisan, baik penulisan cerpen, penulisan puisi maupun penulisan karya ilmiah. Dan dari usaha-usaha saya itu, alhamdulillah saya berhasil mengantarkan beberapa siswa saya untuk menjadi juara. Prestasi-prestasi yang mereka raih diantaranya yang pertama 1 juara Harapan 1 Lomba Karya Ilmiah Remaja tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komnasdik Jawa Timur. Kemudian juara lomba puisi atas nama Fatku Nur Oktaviana yang diselenggarakan oleh Jiwapedia pada tahun 2020. Selain itu saya juga membimbing siswa di Duta Harmoni yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Di perlombaan itu alhamdulillah siswa saya berhasil masuk 40 besar meskipun dia tidak lolos ke tahap selanjutnya. Tapi saya rasa ini adalah prestasi yang luar biasa, apalagi ini pertama kali mereka mengikuti Duta Harmoni tingkat nasional. Selain itu saya juga aktif di majalah Madinah Man3 Magetan. Di sana saya bertindak sebagai pembina, pengisi kolom maupun editor. Selanjutnya setelah 2 langkah saya lalui, saya perlu langkah ketiga yaitu edukasi Islam digital. Suka atau tidak suka, hari ini kita ruang digital ya, suka tidak suka, saya kira hari ini ruang digital berkembang begitu pesat, apalagi ditambah dengan gelombang pandemi COVID-19. Saya rasa kita sedang mengalami transisi dari dunia offline menuju dunia digital, dan di sana banyak sekali konten-konten keagamaan tentunya.
Dan oleh sebab itu saya berusaha untuk mengisi konten-konten di sana dengan konten-konten yang bermuatan moderasi beragama. Aksi nyata yang telah saya lakukan yaitu saya membangun kanal YouTube Afid Masrija yang berisi tentang pembelajaran fikih berbasis whiteboard animation. Lalu dengan video-video kajian-kajian Islam moderat yang disampaikan tentunya oleh ulama-ulama yang saya anggap moderat seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim dan lain sebagainya. Kemudian saya juga berusaha mendukung gerakan kajian Islam via WhatsApp di grup guru. Kajian ini antara lain Cahaya Hati yang menampilkan kajian 1 hari 1 hadis, dan kemudian doa kita hari ini yang menampilkan kajian tentang doa-doa, lalu tentang kasidah hati yang menampilkan tentang konten keislaman yang lain. Dengan kajian-kajian melalui via WhatsApp ini, saya kira antar guru akan terjadi check and balances, terjadi saling diskusi, saling mengoreksi, sehingga dengan sendirinya kita akan menjadi filter bagi gerakan keislaman yang ekstrim. Selain itu, saya juga pernah mengisi matsama yang berhubungan juga dengan moderasi beragama. Yang terakhir yaitu edukasi Islam offline. Di langkah yang keempat ini saya kira juga sangat penting, meskipun kita sedang menuju transisi, tapi tidak semua siswa atau tidak semua orang bisa mengikuti transisi yang begitu cepat, sehingga kita tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja, karena agama Islam itu tidak hanya untuk orang-orang yang adaptif, tapi juga tetap memperhatikan orang-orang yang berproses. Saya kira seperti itu. Oleh sebab itu, saya di sini terus mendukung gerakan moderasi beragama. Kebetulan saya di sini sebagai pengajar fikih, tentu saya akan menyampaikan fikih secara moderat. Saya mencoba menerangkan bahwa di dalam fikih itu banyak juga perbedaan, bahwa di dalam fikih itu ulama juga kadang juga berdebat, kadang berdiskusi, kadang juga silang pendapat, itu biasa. Namun saya juga menekankan bahwa kita harus memegang prinsip mazhab yang kita anut. Kita tidak boleh terombang-ambing kemudian bersifat liberal. Saya kira seperti itu di bidang fikih. Kemudian saya juga mengajar bimbingan membaca kitab kuning. Nah, di bimbingan membaca kitab kuning ini saya juga berusaha menerangkan bahwa Islam itu ternyata sangat mudah. Islam itu tidak sekaku yang dibayangkan pola para ekstremis itu. Islam tidak semenakutkan yang dibayangkan para bomber. Saya kira seperti itu. Dan saya juga menerangkan bahwa ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang alim itu tidak ada yang pernah menjadi teroris. Ulama-ulama yang alim itu tidak pernah ada yang menjadi radikalis. Ulama-ulama yang alim itu mereka memegang prinsip, tapi hidupnya juga penuh dengan toleransi. Misalnya Imam Syafi'i, meskipun beliau sangat menganjurkan kunut, ternyata beliau pernah tidak menggunakan kunut ketika sholat di makomnya Imam Hanafi, hanya demi menghormati Imam Hanafi. Ini salah satu cara saya untuk menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama. Selain itu, saya juga terus mendukung gerakan membaca Al-Quran sebelum belajar. Saya juga mendukung gerakan sholat duha sebelum belajar. Saya juga sangat nyaman dengan gerakan taklim, kajian taklim yang dilakukan 15 menit setelah sholat zuhur. Saya kira dengan gerakan-gerakan itu kita bisa meraih poin-poin dari moderasi beragama. Dan dengan memperkuat hal itu, saya kira masing-masing dari kita bisa menjadi guru pelopor moderasi beragama. Kita bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat luas bahwa agama Islam, tentunya agama yang saya anut, agama Islam itu memiliki esensi yang sama di berbagai belahan dunia manapun, meskipun
agama Islam itu akan selalu menghasilkan ekspresi yang berbeda karena akan selalu bersinggungan dengan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Kemudian saya juga sadar bahwa langkah yang saya ambil ini masih begitu kecil untuk menguraikan berbagai permasalahan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang ada di Indonesia. Saya juga sadar bahwa apa yang saya lakukan ini masih jauh dari kata sempurna. Namun saya kira kalau kita semua mau berproses, maka disitulah kita akan mendapatkan progres. The progress has begun the process. Saya kira seperti itu. Dan dengan berbekal kaidah fikih ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu, saya rasa saya harus terus maju berproses meskipun apa yang saya lakukan tidak sempurna. Saya kira saya akan terus melakukan kajian atau mengkampanyekan moderasi beragama meskipun tidak sempurna, dan saya tidak bisa meninggalkan sesuatu yang tidak sempurna. Saya kira seperti itu. Meskipun pekerjaan saya tidak sempurna, saya tidak akan pernah meninggalkan semuanya. Saya kira seperti itu, karena saya rasa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Demikian konten saya di Guru Pelopor Moderasi Beragama. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.